Ini bukan cerita tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, bukan pula kisah cinta yang berujung pada keajaiban. Tapi, ini adalah kisah nyata tentang pengkhianatan, tumbal, dan janji yang tak pernah tertepati di tanah Candi Sewu. Dahulu kala, nama Candi Sewu adalah Manjusrigra, sebuah kuil megah yang dibangun oleh dinasti Sailendra pada abad ke-8 Masehi. Mereka penganut Buddha Mahayana yang saat itu bersaing pengaruh dengan dinasti Sanjaya yang Hindu. Candi ini dibangun bukan karena cinta seorang pangeran, melainkan sebagai simbol kekuasaan dan ambisi seorang raja yang kejam, yaitu Raja Rakai Panangkaran. Konon, raja tersebut berjanji pada 1000 budak yang ia tangkap, bangunlah 1000 candi dalam semalam. Para budak itu bekerja tanpa henti. Mereka menahan lapar dan lelah, berharap janji raja tertepati. Satu persatu candi kecil yang kini disebut Candi Perwara berdiri mengelilingi candi induk. Namun, janji itu hanyalah sebuah tipu muslihat. Saat pagi menjelang 999 candi telah selesai, Rakai Panangkaran yang ketakutan akan kekuatan 1000 budak berkhianat. Ia mengorbankan 999 budak itu di dalam candi yang mereka bangun sendiri. Mereka dibunuh dan dikubur di bawah tanah candi menjadi tumbal untuk mengukuhkan kekuasaannya. Hanya satu budak yang berhasil melarikan diri, tetapi sebelum budak itu pergi, ia bersumpah, "Aku akan mengutukmu dan semua keturunanmu. Jiwa-jiwa kami akan selamanya terperangkap, menunggu janji yang tak tertepati, dan kami akan menuntutnya." Sejak saat itu, Candi Sewu diselimuti aura kelam, dan legenda Roro Jonggrang hanyalah cerita yang dibuat untuk menutupi kebenaran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kamu suka cerita ini, like videonya dan komen di bawah. Saksikan terus kisah-kisah seram lainnya di channel ini, agar kamu tidak ketinggalan. Ratusan tahun kemudian, legenda itu kembali hidup. Dr. Arya, seorang arkeolog muda yang idealis, tiba di Candi Sewu. Ia ingin membuktikan bahwa candi ini dibangun untuk tujuan murni, bukan karena cerita-cerita seram yang beredar. Bersamanya ada Dr. Sinta, ahli epigrafi yang peka, dan Dian, seorang dokumentator yang tak pernah jauh dari kameranya. Sejak awal, Sinta sudah merasakan ada yang tidak beres, ada yang aneh di sini. Arya, bisiknya saat mereka disambut oleh Wira, juru kunci candi. Wira menatap mereka dengan sorot mata yang penuh misteri. Penghuni di sini tidak suka diganggu. Mereka masih menunggu janji. Bisiknya memperingatkan. Arya mengabaikannya. Namun Sinta terusik. Alat pemindai yang ia bawa mendeteksi energi aneh di setiap sudut candi. Sementara itu, di malam hari, Dian merekam dengan drone-nya, dan layar monitornya menunjukkan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara candi-candi kecil. Mereka seperti sosok-sosok kurus yang berbaris dan menari dalam kegelapan. Semakin dalam mereka meneliti, semakin jelas petunjuk yang mereka temukan. Sinta menemukan pola aneh pada prasasti yang ia salin. Bukan hanya tulisan, tetapi juga simbol-simbol yang menggambarkan ritual pengorbanan. Mereka menemukan sebuah manuskrip kuno di bawah lantai candi induk. Manuskrip itu menceritakan kebenaran yang mengerikan. Rakai Panangkaran mengkhianati 999 budak dan mengorbankan mereka. Manuskrip itu juga menyebut tentang kutukan yang akan terus menghantui keturunan raja, dan cara untuk mengakhirinya: mengembalikan satu jiwa budak yang melarikan diri ke dalam candi induk, sehingga jumlahnya genap menjadi 1000. Saat mereka membaca manuskrip itu, langit tiba
Tiba gelap, angin kencang berembus, dan suara ratapan 1000 orang memenuhi udara. Batu-batu dari reruntuhan candi mulai bergerak sendiri. Sosok-sosok bayangan budak yang kurus muncul dari balik bayangan. Mata mereka menyala merah. Mereka mengejar tim itu, seolah-olah ingin menuntut balas. Mereka terperangkap di dalam candi induk. Tiba-tiba, Wira, juru kunci candi yang misterius itu, muncul. Ia mengaku bahwa ia adalah keturunan dari budak terakhir yang melarikan diri. Ia adalah pewaris kutukan itu yang ditugaskan untuk menjaga agar kutukan itu tidak bangkit. Kini, ia menyadari saat mereka membaca manuskrip itu, mereka telah membangunkan Roro yang tak tenang itu. Kutukan itu hanya akan terputus jika Wira, sebagai keturunan terakhir, mengembalikan jiwanya ke dalam candi, menggenapkan jumlahnya menjadi 1000. Awalnya ia menolak, tetapi arwah-arwah budak mulai menguasai tubuhnya. Ia melawan, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Dengan keputusan yang berat, Wira menusukkan belati kuno yang ia bawa ke jantungnya. Tubuhnya jatuh, dan saat itulah keajaiban terjadi. 1000 bayangan budak itu berbaris ke dalam candi induk. Mereka menghilang satu persatu. Suara ratapan dan tangisan perlahan-lahan mereda, digantikan oleh keheningan yang damai. Candi Sewu yang tadinya diselimuti aura kelam, kini terasa damai. Di pagi hari, Arya dan Sinta keluar dari candi. Mereka menatap bangunan itu dengan pandangan yang berbeda. Candi Sewu bukan lagi sekadar bangunan megah, tetapi makam 1000 jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian. Patung Dua Rapala yang tadinya menghadap ke dalam, kini menghadap keluar. Seolah-olah ia sudah tidak lagi menjaga sesuatu yang mengerikan di dalam sana. Mereka menyimpan manuskrip itu dan berjanji untuk menceritakan kisah yang sebenarnya, bukan legenda yang dibuat-buat, karena di balik legenda selalu ada kebenaran yang jauh lebih menyeramkan. Saat ini, Candi Sewu masih berdiri megah dan menjadi salah satu destinasi wisata utama di kawasan Candi Prambanan, Jawa Tengah. Meskipun sempat rusak parah akibat gempa bumi pada tahun 2006, sebagian besar candi utama dan candi perwara telah dipugar dan kembali dibuka untuk umum. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai kondisi Candi Sewu saat ini. Status sebagai situs budaya. Candi Sewu termasuk dalam kompleks Candi Prambanan yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, sehingga pengelolaannya berada di bawah Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kondisi fisik sebagian besar, namun candi utama sudah selesai direstorasi. Saat ini pengunjung sudah bisa masuk ke dalam ruangan candi utama yang dulunya sempat ditutup. Fungsi selain menjadi objek wisata sejarah dan budaya, Candi Sewu juga masih digunakan sebagai tempat ibadah dan perayaan keagamaan bagi umat Buddha, seperti perayaan Waisak. Lokasi dan akses. Candi Sewu berada di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Karena letaknya sangat dekat dengan Candi Prambanan, pengunjung bisa menjelajahi kedua candi tersebut dalam satu kunjungan. Dan begitulah, Candi Sewu kembali damai. Tapi apakah benar ketika matahari terbenam dan kegelapan datang? Bisakah kita benar-benar yakin bahwa suara-suara angin yang berdesir di antara runtuhan bukanlah bisikan 1000 jiwa yang masih menunggu, bersembunyi di balik janji yang tak pernah tertepati? Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dan mendengarkan kisah ini sampai selesai.